Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Saya, Ara, dan Ustazah Lulu akan membahas tema menikah dan mahar. Halo sayang, aku lagi ngopi nih. Apa? Orang tua kamu minta aku buru-buru nikahin kamu? Sabar dulu sayang. Kan kamu tahu sendiri permintaan orang tua kamu. Kan katanya minimal sertifikat. Aku baru ada sertifikat vaksin, kamu tahu sendiri. Itu sih udah ketiga, yang keempat belum. Iya, kan kamu tahu sendiri kan biaya nikah itu mahal. Iya, aku lagi ngopi nih nggak enak. Iya, yaudah nanti aku kabarin ya. Ya nanti aku ngadep ke orang tua kamu dah. Yaudah. Oke. Apa sih? Iya enak ada ustaznya lu bahas ngomong nikah. Lu udah lama bener, bukan nikahin lagi orang, lu janjin mulu. Cewekku sendiri nih, aku dulu ngajakin nikah. Orang lu udah lama. Kenapa jadi, sih Andon? Ada apa nih Andon sama Fajri? Jadi gini ustazah, ini Fajri pacaran udah lama nih ustazah. Jadi Oh, udah Fajri udah punya pacar. iya. Bukan Andon. Bukan. Oh. Jadi Fajri pacarnya minta nikah terus. Nah Fajri janji-janjiin terus ustazah. Saya udah bilangin kan, Fajri udah nikahin cepet kalau emang udah siap mah gitu. Jadi gimana ustazah nih solusi buat Fajri? Ustazah nikah tuh. Iya. Fajri kenapa? Kendalanya apa? Nggak langsung nikah aja udah cocok, tapi udah cocok Fajri. Ya kalau sama orangnya sih cocok ustazah ya. Tapi kan tahu sendiri biaya gedung mahal, dekorasi mahal, apalagi catering. Apalagi orang tua dari calon saya mintanya juga minimal rumah lah, sertifikat. Saya ada sertifikat vaksin, mau berboro. Wah, nanti dipecat kalau Fajri ngasih sertifikat vaksin. Nah, itu dia yang ada cuma bisa masuk mall doang, nggak bisa masuk rumah ustazah. Iya, benar. Tuh jadi gimana ustazah solusinya buat Fajri? Ini Iya, ustazah, barangkali ada pencerahan buat saya ustazah. Iya. Jadi memang sebenarnya kan nikah itu harusnya dimudahkan ya dari berbagai pihak, artinya pihak orang tua cewek, pihak orang tua cowok. Harusnya semuanya memudahkan. Bahkan kan Rasulullah bersabda khairun nikahi aisaruhu ya. Khairun nikahi aisaruhu. Jadi sebaik-baik pernikahan itu yang mudah. Jadi mudah semuanya gitu. Tapi di sini kan bukannya berarti gampangin, bukan. Kalau seorang laki-laki itu baik, ya soleh, pasti dia akan memuliakan ceweknya. Artinya memuliakan itu ya dengan memberikan mahar yang layak, yang pantas ya. Kan mahar ini juga bukan jual beli nih Fajri. Nanti Fajri bilang udah ngasih rumah, pokoknya saya harus dapat sesuatu yang luar biasa sebab ini mahal nih jual beli gitu ya. Jangan juga gitu. Sebab kan ini mahar itu adalah kemuliaan atau memuliakan seorang perempuan, seorang cewek gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memuliakan ini bukti bahwa kita sungguh-sungguh akan menikahinya gitu. Ya, jadi emang jangan diberatin, kalau memang mampu boleh kita, karena ini wujudnya adalah kemuliaan gitu, memuliakan perempuan. Tapi kalau emang nggak mampu, bahkan pada zaman Rasul ketika ada seseorang mengadu kepada Rasul, ya Rasul saya udah pengen nikah gitu. Terus apa yang kamu punya? Berarti dia udah pengen nikah itu udah wajib. Kan hukum nikah itu ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah kalau udah wajib itu berarti emang udah harus terlaksana nikah, nggak boleh disusahin, nggak boleh berat ya maharnya. Terus ibaratnya sampai kata Rasul pada zaman itu, apa yang kamu punya? Saya cuma punya cincin besi gitu. Atau Rasul bertanya ya, kamu punya cincin besi nggak? Punya gitu. Ya udah nikah dengan cincin besi. Jadi maharnya cincin besi. Tapi jangan salah, Rasulullah nikahnya unta merah 100. Ada yang mengatakan unta yang masih perawan 20 unta. Ya, artinya
ada beberapa riwayat ya. Semuanya itu menunjukkan bahwa maharnya Rasulullah itu sangat banyak, sangat besar. Itu unta merah sama kayak ayam yang disepu-sepu di SD gitu bukan sih Ustazah? Yang diwarnain maksudnya? Iya. Gimana itu Ustazah? Enggak, unta merah itu unta yang bulunya merah. Jadi unta nomor 1 ibaratnya di kelasnya itu kalau sekarang kan misalkan mobil mewah gitu. Nah ini mobil-mobil mewah nih, unta-unta mewah itu namanya unta merah. Oh berarti untanya high class gitu Ustazah ya? Bukan Unta ayam kayak terbaik. bukan ayam yang disepu gitu. Bukan diwarnain gitu. Oh iya. Nah, saja ini kan dia dimintai banyak-banyak banget nih maharnya. Minta sertifikat rumah, minta apalagi tuh banyak banget lah gitu. Nah, itu gimana saja cara nanggepinnya gitu saja. Iya. Kan memberatkan buat misalnya kalau Fajri nggak mampu gitu kan, itu sangat memberatkan Ustazah gitu. Nah, di sini seperti mana bahwa akad nikah ini sama dengan akad kayak jual beli. Jadi boleh ada tawar menawar gitu. Oh, boleh nego ya berarti. Nego. Jadi kayak di warung ya. Di warung. Tapi kan negonya kita dengan sopan santun, dengan cara yang elegan gitu. Nanti bertemu dengan kedua orang tuanya gitu saja. Terus boleh juga gini, mahar itu boleh juga misalkan Fajri udah jelas nih bahwa gajinya sekian-sekian bisa membelikan rumah. Pokoknya akan dikasih rumah dengan cicil atau bukan, jadi kan kalau nikah tuh dibayar kontan gitu kan, dibayar tunai gitu ya. Nah ini dibayar hutang atau dibayar nyicil atau kredit, boleh. Oh itu boleh Ustaz ya? Boleh. Jadi Fajri nggak apa-apa, nggak usah kesusahan ya. Artinya kalau emang udah wajib nikah, kecuali nikahnya masih sunnah nih. Kalau wajib itu berarti emang kalau nggak nikah itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan atau berbuat dosa gitu. Jadi emang harus nikah. Nah karena mahar ini berarti harus nego gitu. Nego kalau nggak bisa juga ya udah berarti cari perempuan atau cari cewek yang bisa, yang mau dengan menerima mahar sebegitu gitu. Gitu. Jadi boleh ngutang saja ya? Boleh ngutang. Jadi disebutin tapi nanti maharnya. Tapi kalau bohong gitu saja, misalnya kita ngutang nih, tapi dibilangnya tunai gitu. Ya jangan. Kan malu gitu saja, misalnya gitu kan malu gitu kan. Tadi kan ada juga tuh, masa sahabat Nabi pakai besi ya? Cincin besi. Cincin besi. Nah kalau saya pakai cincin imitasi bisa gak itu saja? Cincin imitasi? Iya, mas-masan itu. Ya boleh, tapi jangan disebut emas ya. Oh. Ya disebut. Jadi harus apa adanya gitu ngomong? Iya, ngomong harus jelas. Mahar itu harus jelas karena kan itu tanda bukti bahwa istilahnya akan menikah serius gitu, dan maharnya ini gitu. Jadi ya istilahnya ini bukan jual beli tapi juga bukannya asal-asalan gitu. Alasannya kenapa harus ada mahar sih Ustaz aja? Kan iya. Maksudnya kita kan pengen nikah ya udah gitu. Saya pengen membangun rumah tangga gitu, tapi kenapa harus ada mahar? Ini gitu, kan hikmahnya bukti keseriusan, bukti pemuliaan terhadap perempuan, karena mahar ini bukan dari bukan kemauan, artinya gini, bukan kehendak laki-laki. Misalkan saya mau ngasih kamu mobil, bukan gitu. Jadi permintaan calon istrinya, permintaan ceweknya, saya pokoknya mau nikah sama kamu, maharnya ini ya. Jadi bukannya matre, sebenarnya bukannya matre, tapi ini disyariatkan. Hikmahnya apa? Ya banyak sebenarnya kalau mau disebutin satu persatu hikmahnya ya. Tapi yang paling enggak kita ketika mendengar satu hukum atau melihat satu hukum itu, kita udah yakin bahwa ini pasti baik gitu. Karena memang perjalanan selama ini kan mahar itu pembuktian gitu, pembuktian bahwa laki-laki ini serius. Gitu. Coba kalau misalkan enggak serius kan dia salah-salah aja mungkin ngasihnya juga ya, atau jadi sesukanya gitu saja ya. Jadi ngeremehin perempuan lah. Ngeremehin perempuan. Tapi kalau dia udah ada ikatan, oh ya saya udah pernah mahar gitu, gini. Ini tanda di hadapan manusia, tapi juga kemuliaan perempuan ini di hadapan Allah. Saya memuliakan bukti bahwa saya benar-benar serius menikahi dia gitu. Oh gitu Fajri jadinya. Jadi nggak apa-apa kalau ngutang, itu ada solusi kan. Ngutang boleh. Tapi jangan lupa dibayar. Iya. Sertifikat mas? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan nyicil ya, nyicil. Nanti yang penting udah ada wujud rumahnya, udah ada bukti bahwa oh ini berarti sungguh-sungguh nih gitu, walaupun masih ngutang gitu. Ustazah, tapi mahar juga nggak boleh yang kayak seolah-olah merendahkan harga diri perempuan itu juga ya Ustazah, maharnya itu. Iya, kan memang tujuan hikmah mahar itu adalah
untuk memuliakan. Jadi istilahnya bukan jual beli. Kalau jual beli kan kalau udah pokoknya kalau dikasih rumah boleh diapain aja tuh ceweknya gitu, boleh dihina atau diapain gitu. Enggak juga. Karena ya nanti kan wa asiruhunna bil ma'ruf gitu kan dalam Al-Qur'an, bergaulah dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi walaupun maharnya gede bukan mentang-mentang gede gitu. Enggak boleh. Dan perempuan ini Ara mumpung jadi perempuan ya, mumpung jadi perempuan ya, Ara boleh minta maharnya. Ara misalkan selama ini sama orang tua nggak tercapai nih, pengen punya motor atau pengen punya mobil, minta kalau mau nikah minta mobil gitu, boleh. Jadi permintaan mahar itu dari perempuan. Selagi nggak memberatkan pihak Dari laki-laki juga ceweknya. gitu ya. Iya, tapi ada prinsipnya dalam Islam ya, tadi itu khairun nikahi aisaruhu. Kata Rasul, sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah. Maksudnya mahar itu yang mudah, dimudahkan. Jadi kalau bagi misalkan contohnya bagi Fajri, sepeda motor tuh mudah, rumah mahal. Terus ceweknya ya udah sepeda motor aja deh, berarti dia memudahkan Fajri tuh. Tapi kalau dia mau juga mau rumah ya nggak apa-apa, asal Fajrinya juga setuju. Kan jual beli, istilahnya jual beli, harus sama-sama bukan jual setuju beli saja ya. Iya, maksudnya bukan jual beli orang ya, bukan, maksudnya akad ini kita sepakat dulu gitu di awal. Nah, tapi ada yang saya takut itu saja. Apa tuh? Misalnya calon saya tiba-tiba minta sertifikat, terus saya sanggupin tapi dengan cara ngutang. Terus tiba-tiba ajal saya nggak ada. Tanggung jawab siapa? Nah, itu kan Fajri misalkan punya harta. Ya Fajri misalkan punya harta warisan atau apa, nanti Fajri meninggal kan ada hartanya. Nah, itu dibayar pakai harta Fajri. Nah, harta saya ngutang dulu. Gimana saya? Gimana itu? Itu benar juga tuh pertanyaannya tuh. Utang itu dibayar oleh ahli waris. Istri saya dong, yang baru saya nikahin. Nah, terus Jangan tunggu tapi meninggal. Jangan sampai ya. Tapi kan ibaratnya gini, jadi hutang-hutang kita itu dilunasi oleh ahli waris. Berarti ahli warisnya Fajri siapa? Fajri nggak punya harta peninggalan nih. Tetap punya ahli waris kan, misalkan siapa ahli warisnya? Istri. Ya berarti istri yang harus bayarin. Perbuatan dia berarti saja. Tapi kalau dia nggak mau gimana saja? Berarti bukan rezekinya dia, bukan rezekinya perempuan itu untuk nerima rumah dari Fajri. Tuh Ara jangan mahal-mahal Ara ya. Terngutang jauhnya. Bahkan ada dikisahkan mahar itu boleh surat Al-Quran. Ada zaman Rasul juga, kamu hafal surat apa? Surat ini ya Rasulullah, ya jadikan itu mahar. Tapi dijadikan itu maksudnya dibacain, dibimbing, diarahin, dan diamalkan. Gitu. Maksudnya gitu, bukannya seenaknya udah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai habis, udah beres gitu. Enggak begitu ya, diamalkan. Ajarin istrinya tauhid, ajarin istrinya baca surat Al-Ikhlas itu dengan benar, tahsinnya dan lain-lainnya, begitu maksudnya. Diamalin jadi. Gimana Jri? Udah dapat solusi belum Jri? Ya, semoga aja menikahnya dipermudah. Iya. Terus calon mertua bisa diajak negosiasi. Amin. Dan akhirnya saya nikah dan bahagia. Amin. Jangan ini yang belum nikah. Boleh Fajri juga. juga belum. Oh iya. Kan baru pengen nih. Ini ambil semua deh. Pokoknya amin dah. Fajri boleh juga nawar ya, jangan Oh, boleh nawar saja ya. Kan Nawar dia minta sampai rumah. sepakat lah. Iya, Misalkan nawar sertifikat yang lain dah gitu. Apa kayak yang Fajri? Ada seminar paling. Ada seminar. Nah itu kalau yang nyeleneh kayak gitu nggak apa-apa saja berarti. Ya, asal ada asal kesepakatan. Iya, asal dianya mau ya udah deh sertifikat seminar juga nggak apa-apa gitu misalkan. Ya Lumayan. Atau perempuannya mau ya? Mau. Nah, kalau misalnya maharnya tanah, tapi tanah sengketa. Gimana, Ustaz? maksud tanah sengketa terus gimana? Iya gitu, maksudnya nih sengketa nih, jadi punya tanah misalnya nih orang ini punya tanah, tapi sengketa. tanah itu sengketa gimana Ustaz ya? Iya, kalau ceweknya mau nggak apa-apa juga. Tapi kan kalau nggak mau, kalau mau terus sengketa, terus dapetnya apa? Keributan. Dapat keributan saja. Dapat keributan. Tapi kalau misalnya ceweknya mau juga nih gitu. Jadi memang sebenarnya gini, cewek itu harusnya berpikir, oh ya cari berkah aja deh. Alhamdulillah dapat suami kan udah rezeki, ya. Kan dapat suami rezeki, suami dapat istri rezeki. Jadi memang diusahakan supaya pernikahan itu berkah, memudahkan semua pihak, bahkan memudahkan maharnya juga gitu, memudahkan nanti pestanya atau walimahannya, memudahkan, intinya
niat dari awal apa. Kalau nanti misalkan orang tuanya minta yang mahal-mahal, ini berarti nih mau jual anaknya gitu kan. Maksudnya secara tersirat gitu. Ini mau jual anaknya apa mau bersyukur anaknya dapat jodoh Pasangan. yang dapat pasangan kan. Ya. Alhamdulillah gitu. Jumlah perempuan dengan laki-laki kan sekarang udah banding berapa? Perempuan berapa, laki berapa. Iya. Ini dapat misalkan laki-laki yang serius, yang baik, yang soleh, ya udah hartanya kurang-kurang dikit harusnya diterima aja. Jadi gimana Jiri? Udah dapat solusi kan? Insya Allah udah Alhamdulillah. mulai memantapkan diri juga nih. Jadi Alhamdulillah. kapan nih Jiri? Kira-kira? Kepo kan? Pokoknya secepatnya. Oke, ditunggu nih Jiri berarti. Siap. Alhamdulillah nih Ustazah. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang diberikan kepada kami nih Ustazah. Sama-sama. Ya, kita pamit ya Mudah-mudahan Ustaz. cepet ya Fajri ya, mudah-mudahan cepet nikah. Andon juga, Amin, Insya Allah amin, dapat amin, jodoh yang amin. baik. Kita pamit Sama-sama. Ustazah. Terima kasih juga Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum Sama-sama. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.